Anak abah, anak abah, oh anak abah. Jadi selama ini kalian yang bilang ijazah Pak Jokowi nggak asli anak abah, lama juga sembuhnya sakit hati itu ya. Dan dari hasil yang ditemukan memang ada sekitar 66,9% yang tidak percaya dan kurang percaya bahwa Presiden Jokowi memasukkan ijazah, dan hanya sekitar 19,1% yang percaya Presiden Jokowi memasukkan ijazah. Jadi polling yang saya lakukan itu, apakah Anda percaya dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim atau polisi? Yang tidak percaya itu lebih banyak, 89% yang tidak percaya. Pendukung Mas Anies dalam jumlah yang cukup lumayan itu percaya bahwa Pak Jokowi memberikan ijazahnya. Nah, di situ saya kira lebih berkaitan dengan sikap partisan. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Indikator politik ya, salah satu lembaga survei paling terpercaya di Indonesia sudah mengumumkan hasil surveinya bahwa hampir 70%, 66,9% ya, masyarakat Indonesia, ya, mayoritas masyarakat Indonesia percaya sama Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi nggak mungkin itu bikin ijazah nggak asli kayak kata Roy Suryo dan lain-lain itu. Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais, Dr. Tifa, Rismon, kau dengar ini hasil surveinya. Nah, yang lebih lucu, Pak Burhanuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bilang juga mayoritas pendukung Pak Anies atau anak abah yang paling tidak percaya sama Pak Jokowi. Mereka percaya bahwa Pak Jokowi bikin ijazah tidak asli itu. Anak abah loh ini. Berarti apa? Berarti dugaanku ini hanya apa? Hanya sakit hati yang tak kunjung sembuh. Hanya dugaanku hanya iri, hanya sensi. Dan dugaanku juga ini hanya cari-cari kesalahan yang mau bikin Pak Jokowi jadi nggak baik. Padahal masyarakat tetap percaya sama Pak Jokowi. Nggak berhasil mereka. Tapi memang betul kali ya indikator politik ini ya. Rata-rata kulihat ya, yang getol ya, yang vokal mengkritik ijazah Pak Jokowi ini semua pendukung Pak Anies loh, anak abah loh. Coba satu ya, Bang Refli Harun, pendukung Pak Anies kan? Egy Sujana, ya, dia yang ngelaporin Pak Jokowi dan Rektor UGM, pendukung Pak Anies kan? Pak Amin Rais, Dr. Tifa, semua pendukung Pak Anies. Nah pertanyaannya, Bang Roy Suryo ini pendukung Pak Anies nggak? Coba siapa yang tahu tulis di kolom komen. Atau dia mendukung dirinya sendiri untuk jadi presiden. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Fredika Code Channel. Ya, sudah kita duga jauh-jauh hari bahwa kisru ijazah Pak Jokowi ini ada peran penting dari pendukungnya anak abah. Ya, ini tentu masih terkait dengan Pilpres kemarin, ya, di mana saat itu abahnya mereka ini kalah 24%. Kemudian ada juga andil dari PDI Perjuangan. Dalam hal ini Ibu Megawati yang katanya membuat sayembara bahwa siapa yang bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu akan diberikan uang sebesar 16 miliar. Jadi memang ada 3 kelompok di sini ya yang tentu berperan. 4. Yang pertama ada anak-anak abah, kemudian pendukung dari PDI Perjuangan, kemudian FPI dan juga HTI. Ya, itu sudah sangat jelas. Ya, dari bagaimana hadirnya sosok-sosok seperti ada Rizik Syihab di situ, ya, ada si Tifa di situ, ada si Egy Sujana di situ, ada si Refli Harun. Ya, bagaimana sebuah survei sudah membuktikan itu, bahwa mayoritas pendukungnya Anies Baswedan itu tidak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya jelaslah, artinya ini murni mereka itu sakit hati dengan kekalahan kemarin. Mereka kaget, mereka bingung, loh kok bisa pasangan Prabowo Gibran bisa menang 1 putaran. Ya, jadi memang ini murni ya, karena rasa sakit hati yang sangat mendalam. Kemudian survei yang dilakukan oleh Refli Harun
Katanya mayoritas masyarakat percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ya iyalah. Kalau Refli Harun melakukan survei terhadap pendukungnya Anies Baswedan, terhadap pendukungnya PDI Perjuangan, yang jelas pasti hasilnya tentu tidak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya, tapi di sini kan ada perbedaan antara survei yang dilakukan oleh Refli Harun dan juga Bapak Burhanuddin. Ya, tahulah. Ya, indikator apa namanya itu? Polling Indonesia atau apa itu? Ya, bagaimana Pak Burhanuddin kalau melakukan survei itu tidak pernah meleset, ya. Bahkan dengan secara terang benderang Bapak Burhanuddin sampaikan bahwa mayoritas pendukungnya Anies tidak percaya. Pantasan saja si abahnya selama ini pergi ke masjid, kemana saja selalu jual diri ya untuk tahun 2029. Karena memang ini niat dan rencana mereka untuk menghancurkan reputasinya Bapak Jokowi agar di 2029 itu bisa redup. Setelah debat soal tudingan ijazah palsu Jokowi viral, sejumlah rekan dari komunitas Digital Forensik and Infosec, DFIS, yang memang ahli di bidangnya, lulusan Universitas Bonafide dari Jepang dan luar negeri, ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membela Jokowi. Mereka cuma penasaran, siapa sih Rismon ini? Kok gaya bicaranya seperti tahu segalanya? Gelarnya segambreng, tapi logikanya keropos. Investigasi pun dimulai. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama, verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan. Dan setelah menunggu cukup lama karena bertepatan dengan masa libur Golden Week di Jepang, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Gemetar? Belum selesai, tim kemudian membedah dokumen ijazah yang diklaim Rismon. Hasilnya kacau balau. Terlalu banyak typo yang tidak mungkin ada di dokumen resmi kampus Jepang. Format dan susunan elemen administrasi juga tidak sesuai standar akademik Jepang. Bahkan struktur metadatanya menunjukkan jejak rekayasa digital. Artinya, file ijazah itu kemungkinan besar hasil editan. Murahan pula, tapi drama belum habis. Rismon sempat pamer seolah-olah dia melakukan investigasi langsung ke UGM, membuka skripsi Jokowi, dan mengambil dokumentasi sendiri. Video dan fotonya disebar luas, seakan itu hasil kerja lapangan pribadi. Padahal, setelah ditelusuri, dokumentasi tersebut adalah milik Joshua Sinambela, salah satu warga biasa yang sempat membantu membuka akses ke perpustakaan UGM. Yang bikin miris, dokumentasi milik Joshua diklaim sepihak oleh Rismon tanpa izin, dipelintir, dimanipulasi, seolah dia yang turun tangan. Ini bukan hanya tidak etis, ini pembohongan publik. Jadi sekarang, publik harus bertanya balik. Siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer? Sumber primer. Maksudnya? Mas, kita pegang langsung barangnya, Mas. Ijazah. Oh, skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. Skripsi Pak Joko Widodo. Oke. Dan skripsi temannya. Maksudnya yang pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan April Jadi, kemarin. di luar ijazah, Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan. Kita bicara skripsi dulu. Font, ya Pak, menggunakan string matching dan circular convolutional neural networks. Ini video Anda nih ya. Ya. Ini video Anda nih ya. Ya. Ini video Anda nih ya. Ya. Oke. Ya. Di sini, Rismon CS sudah menyatakan video skripsi Jokowi yang ditampilkan di layar adalah hasil dokumentasi dari tim mereka. Di sini, saya akan coba bandingkan dengan dokumentasi milik Joshua M. Sinambela. Kalian perhatikan dengan seksama pergerakan tangannya.
Aduh Tuhan, bikin malu-malu saja ya. Ya teman-teman, Yamaguchi University, ya salah satu universitas yang ada di Jepang, tidak mengakui bahwa ijazah yang ada di Rismon itu pernah dikeluarkan oleh kampus itu, ya Yamaguchi University. Jangan-jangan ijazahnya itu dibeli di pasar pramuka ya. Astaga, ijazahnya mereka yang palsu, malah ngurusin ijazahnya Bapak Jokowi yang asli. Konyol gak sih teman-teman? Ya beginilah kalau saking bodohnya ya. Saking bodohnya atau saking pintarnya sih, ya selalu membolak-balikan fakta yang sebenarnya. Aduh Rismon, kau mau mencoba membodohi orang, ternyata Yamaguchi University juga ikut memperhatikan kebodohanmu itu loh. Ini benar-benar konyol teman-teman, ya. Dua kebodohan, kekonyolan yang dilakukan oleh si Rismon. Yang pertama, ijazah yang ditujukan yang katanya pernah kuliah di Yamaguchi University itu dibantah langsung oleh pihak kampus bahwa si Rismon itu tidak pernah kuliah di sana. Ya, kemudian kebodohan, kekonyolan yang kedua yang dilakukan oleh si Rismon Sianipar ini bersama Roy Suryo CS adalah ketika dalam sebuah acara di Ayus TV, ya saya sebutkan saja ya, karena di situ ada Aiman Wijaksono atau Aiman siapalah, intinya Aiman. Ketika Aiman menyatakan bahwa benar ini dokumen Anda sendiri yang melakukan pengambilan video, iya, ya si Risman dengan PD-nya katakan iya, itu kami yang mengambilnya. Tapi tiba-tiba muncul Abang Joshua Sinambela, ya. Dia merupakan seorang ahli ya boleh dikatakan ahli digital forensik yang resmi, yang asli ya, bukan yang palsu kayak si Panci sama si Rismon itu ya teman-teman. Jadi dia sampaikan bahwa video yang beredar selama ini, ya foto-foto digital yang beredar selama ini itu adalah miliknya Abang Joshua Sinambela. Jadi Roy Suryo dan Rismon Sianipar ini mengklaim secara sepihak bahwa itu miliknya mereka. Ya, ini kan sebuah kebodohan, ini kan sebuah kekonyolan. Dan yang lebih lucunya lagi, anak-anak Abah ini percaya, ya kalau video-video itu diambil langsung oleh Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Ya beginilah kalau otaknya taruh di dengkul ya. Otaknya kalau taruh di telapak kaki ya tidak bisa mencerna. Ketika disajikan sebuah data, ya mereka langsung percaya. Seolah-olah itu data miliknya Roy Suryo. Seolah-olah itu adalah data miliknya si Rismon Sianipar. Aduh teman-teman, ini benar-benar gila. Ini benar-benar di luar dugaan dari para hantu-hantu jalanan. Aduh, ini bagaimana ya teman-teman? Ketika seseorang yang mempunyai ijazah palsu ngurusin orang yang punya ijazah asli. Nah, yang lebih gila dan yang lebih bodohnya lagi ya, ini pasti anak Abah nih, ya. Feeling saya ya, pasti anak Abah. Mereka berkomentar seperti ini teman-teman. Dalam sebuah video tentang ijazahnya si Rismon yang dibantah oleh Yamaguchi University ya. Mereka bilang begini, si Rismon ini kan orang biasa. Ya, Jokowi itu kan bukan orang biasa. Dia kan pernah menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Sehingga wajarlah bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Lah, pertanyaan saya untuk Anda yang berkomentar seperti itu. Kenapa Ibu Iriana yang bukan seorang presiden, kalian juga ngulik ijazahnya?
Hah? Kenapa? Bahkan sampai seorang Gibran juga kalian ngulik. Ya, sebentar lagi mungkin cucunya Pak Jokowi kalian ngulik juga. Dan etes. Ya memang pada dasarnya kalian ini otaknya agak benar ya. Jadi mau ditunjukkan bukti sebanyak apapun, kalian tidak percaya. Ya karena kalian nggak punya otak. Kepala kalian itu, di dalamnya itu isinya kosong, nggak ada. Jadi susah untuk mencerna sesuatu hal yang positif. Undana sudah menyampaikan, ya, dari pihak kepolisian sudah menyampaikan, Pak Jokowi sudah menyampaikan, teman-teman kuliahnya Pak Jokowi juga sudah menyampaikan. Tapi kalian ini tidak percaya. Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Ya, ini menurut saya ada kebangkitan dari FPI dan HTI ini. Dan mungkin tidak pernah dirasakan oleh pemerintahan saat ini. Ya, ini harus ada ketegasan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ya, ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ya orang-orang ini santai, jarang sekali nongol di publik. Jarang sekali nongol di publik. Kalian itu seharusnya lebih bagus itu mengkritik soal kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang mungkin menurut kita kurang pas. Ya misalnya ada masalah Pertamina, ya masalah si Hasto, masalah si Harun Masiku, dan juga masalah-masalah korupsi lainnya yang nilainya sangat fantastis. Yang itu merugikan negara, ngeri sekali ya nilai kerugiannya. Tapi kalian pada fokus di ijazah, ngapain? Untuk apa? Nggak ada untungnya kan bagi negara ini. Yang ada justru kalian ini malah menghancurkan keamanan, ketertiban di Nusantara ini. Kalian ini tidak tahu diri semua. Manusia-manusia kurang ngajar semua. Ya, apalagi si anak-anak Yaman ini. Datang cari makan dan tai di Indonesia malah bikin keributan lagi di sini. Brengsek banget sih kalian ini. Kenapa kita rakyat publik dibuat menjadi bodoh? Padahal berjumpa lagi bersama Mak Tipa. Mak Tipa, saya kupikir kau udah sampai PBB Mak Tipa. Rupanya masih depan kamera juga mencari kebenaran. Mencari pembenaran. Mak Tipa, ya. Kau itu Mak Tipa, persiapkan diri Mak Tipa, ya. Jangan terlalu banyak berpikir Mak Tipa. Coba kau tenangkan hati kau untuk menghadapi pengadilan nanti, ya kan? Mak Tipa bilang ya, kenapa kita rakyat publik dibuat menjadi bodoh? Padahal kita publik bukanlah bodoh. Mak Tipa yang membodoh-bodohi rakyat, masyarakat Indonesia adalah kau dengan memfitnah ijazah Pak Jokowi. Rakyat Indonesia ini sudah pintar Mak Tipa. Gak mungkin Jokowi yang sudah pernah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ijazahnya palsu. Iya. Jadi berarti di sini ya yang bodoh itu kau. Percaya ijazah Jokowi palsu. Itu. Terus kata Tipa, padahal ya kata dia, publik bukanlah buta huruf. Memang gak ada yang buta huruf. Ya, publik ini bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Kau buta hati. Karena apa? Karena buah hati intan payung, ya kan, kena pecat jadi menteri, tak bisa pula jadi presiden, tak bisa lagi jadi gubernur. Semakin parahlah sakit hati kau. Kata Tipa, ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata, ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Tanggung jawab hukum dan sejarah yang mana Tipa? Agak jelas ke sedikit? Agak lain Tipa ini. Tipa, kalau Bareskrim menyatakan itu identik, ya, itu berarti ijazah Pak Jokowi asli Tipa. Kan Pak Bareskrim mengadakan perbandingan dengan ijazah kawan Pak Jokowi, ya, identik dia. Bagi orang waras itu identik itu asli lah Tipa.
Bagi kau aja yang punya gangguan jiwa, yang sangat membenci Pak Jokowi. Makanya kau tak pernah, ya kan, nggak pernah menerima siapapun yang bilang ijazah Pak Jokowi asli, nggak pernah kau terima. Kau mau menang sendiri aja, nggak bisa tipa. Jangan tipa, nanti tipa pas di pengadilan, ya hakim menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Nanti kau dengar sendiri tuh, kau selalu aja di boncengan, ya persiapkan diri untuk menghadapi pengadilan. Untuk memakai baju orange. Ya, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Memang ini bukan sekedar pilihan kata tipa. Ini adalah ya perkataan untuk diri kau dan kawan-kawan kau, untuk mempersiapkan diri kau, pertanggungjawaban kau nanti di pengadilan untuk membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Ya, sesuai tuduhan kau. Ya nanti Pak. Kata tipa, mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Lah, bukannya sudah ditampilkan di monitor ke ijazah asli Pak Jokowi? Apa nggak nampak kau? Kurang tebal kacamata kau tipa. Kau ganti le tuh, udah mulai rabun kau. Kata tipa, mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Nanti di pengadilan tipa, ya. Mengapa Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah atau bahkan rektor UGM? Di pengadilan nanti tipa, baru teman kuliah Bapak Joko Widodo, dosen pembimbing Pak Joko Widodo, ya rektor UGM akan memberi kesaksian. Kau tunggu aja nanti, sabar kau tipa. Kata tipa, ya, mengapa harus Bareskrim yang bicara bukan UGM itu sendiri? Tipa, kau kan udah ke UGM. UGM sudah bicara, sudah mengklarifikasi berulang-ulang, tapi kau nggak percaya juga. Kau bilang, kau nanya lagi, mengapa harus Bareskrim yang bicara? Ya Bareskrim lah yang bicara tipa. Kalian melaporkan ke Bareskrim bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Udah tipa, dan ku kasih tau lah, kau bengak kali pun kau tipa. Ya, otomatis ya Bareskrim lah yang mengumumkan ya hasil tes lab forensik orang itu bahwasanya menyatakan ijazah Jokowi asli. Ya tiba, aneh kau ini ya kan, nggak ada ku tengok dokter sebengak kau ini. Dibilang tiba, karena ini bukanlah klarifikasi, ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara. Sandiwara itu tiba, kalian yang membuat sandiwara, ya peran utamanya itu kau, Panci, Rismon, yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Dinyatakan ke pihak kepolisian ya bahwasanya ijazah Jokowi asli, nggak percaya juga kau. UGM mengklarifikasi bahwasanya ijazah Jokowi asli, nggak percaya juga kau. Kau cuma percaya pada diri kau sendiri ya, kau ngotot susah, ya. Ingin supaya Pak Jokowi ijazahnya palsu, nggak seden kau itu. Kata tipa, ya apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Tidak ada keraguan ya, justru dengan konferensi pers Bareskrim ya menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya tuduhan kau itu palsu. Tuduhan kau yang palsu, bukan ijazah Pak Jokowi. Kata tipa, ya karena lebih dasar lagi, dua jenderal besar Polri angkat bicara, Komjen Ito Sumardi mantan Kabareskrim, Komjen Ugroseno mantan Wakapolri. Dua tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan dan mereka meragukan proses dilakukan Bareskrim. Ya, kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Kenapa nggak kau ambil ya kan ucapan Bapak Susno Duaji? Kenapa cuma ini aja, yang dua ini aja? Tanda tanya tipa. Kalau mau melihat tipa, mendengar, ambil juga ya kan apa ucapan dari Bapak Susno Duaji. Kayak gitu tipa. Itu baru gini aja lah tipa, daripada kau banyak kali ya kan bercerita mau menegakkan bahwasanya kau itu benar, nanti aja di pengadilan. Ya. Dibilang tipa, kebenaran tidak butuh perlindungan politik. Perlindungan politik yang mana tipa? Bukannya kalian tuh yang mengangkat isu ijazah Pak Joko Widodo karena kalian takut junjungan kalian nanti kalah di 2029. Jadi kalian jatuhkanlah reputasi Joko Widodo. Dibilang tipa, ijazah asli tidak butuh polisi. Iya butuh polisi. Kalian melaporkan Pak Jokowi kemana? Ke polisi kan?
Ya butuhlah kepolisian. Kalau tak ada laporan, kalau tidak ada laporan ke kepolisian, polisi tidak akan masuk campur. Dia bilang, ya ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map dan tunjukkan di depan kamera. Enak kali kau. Ya, Joko Widodo, ya kan tidak tidak harus menunjukkan ijazahnya kepada seluruh Indonesia. Apakah presiden sebelumnya ada menunjukkan ijazah aslinya kepada seluruh Indonesia? Kan nggak ada. Ya tiba. Kau ini tiba ya kan mengada-ngada. Cukup buka lemari, ambil map dan tunjukkan di depan kamera. Tiba, kalau udah salah-salah aja. Nanti kau hadapi itu pengadilan. Kata dia, tapi sampai hari ini Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya secara langsung kepada rakyat pemilihnya. Ya memang nggak perlu tiba. Rakyat Indonesia yang cerdas, rakyat Indonesia yang waras, ya tidak akan mungkin percaya Jokowi yang sudah menjabat wali kota, gubernur, presiden ijazahnya palsu. Karena apa? KPU sudah memverifikasi ijazah Bapak Joko Widodo. Nggak mungkin KPU kecolongan sampai 5 kali. Betul nggak tiba? Bengak aja kau pelihara tiba kau buang. Kata Tipa, mengapa? Apakah ijazah itu tidak ada? Adalah ijazahnya, udah ditunjukkan di monitor, apalagi jangan ada kau. Apakah yang ada hanya fotokopi yang dicetak surat pencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sebagai presiden? Tipa, Pak Jokowi sudah menyerahkan dokumennya sewaktu dia mencalonkan diri menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Itu sudah diverifikasi oleh pihak KPU, ya jelas. Berarti ijazah Pak Jokowi asli. Kalau ijazahnya palsu, nggak mungkin dia bisa jadi wali kota, gubernur, apalagi presiden Tipa. Ya Tipa ya. Udahlah Tipa, gini aja lah. Daripada banyak kali kau ya kan setiap hari bikin video yang mengklarifikasi seolah-olah apa yang kau buat selama ini, ya menuduh ijazah Pak Jokowi palsu adalah benar. Ya kau buktikan aja nanti di pengadilan. Coba di pengadilan nanti kau buktikan ijazah Jokowi palsu. Biar seluruh Indonesia ini tahu. Tipa, kusarankan sama kau, persiapkan diri untuk ya kan menghadapi pengadilan dan siap-siap untuk memakai baju oranye. Ya teman-teman, memang agak susah ya kalau kita menjelaskan sesuatu hal kepada orang-orang yang otaknya dangkal. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan memahami ya. Kalau kita mau membuktikan bahwa ijazah seseorang itu asli atau tidak, kan bisa cek kan nomor seri ijazahnya itu, ya bisa cek di situ. Kalau nomor seri ijazahnya yang bisa muncul di kampus itu, artinya ijazah itu asli. Asli dan palsunya sebuah ijazah itu yang kita tuduhkan itu bukan orang yang memiliki ijazah itu, tetapi kampus yang mengeluarkan ijazah. Kenapa saya bilang begitu? Ya UGM sendiri sudah mengakui bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di sana. Ya seharusnya kan masalah ini kan selesai ya. Tapi orang-orang ini karena kedangkalan otaknya yang sangat-sangat dangkal, ya tidak bisa mudah percaya. Mereka ini sebenarnya bukan mencari kebenaran ya, tetapi membuat pembenaran, ya. Ingat, bukan mencari kebenaran, tetapi membuat pembenaran. Teman-teman perhatikan apa yang disampaikan oleh Tifa, bahwa polisi itu tidak menghadirkan saksi-saksi. Ngapain? Kalau menghadirkan saksi-saksi itu kan di pengadilan. Tapi kan baru-baru ini kan ketika polisi menyampaikan hasil pemeriksaan di Lapor itu kan mereka sampaikan ijazahnya Pak Jokowi kami cocokkan dengan ijazah temannya. Ya, itu kan sudah sangat kuat, sudah cukup bukti kan. Lah kemudian si Tifa bilang, ya pembuktian ijazah itu tidak perlu ke polisi. Cukup buka lemari, ambil ijazahnya, kemudian tunjukkan. Sekarang saya balik bertanya kepada Anda si Tifa, yang ngakunya seorang dokter. Ya, seandainya
kami yang pendukung Bapak Jokowi, ya, kami yang pendukung Bapak Jokowi tidak percaya kalau Anda adalah seorang perempuan. Bagaimana? Kemudian Anda membantah, saya ini perempuan, ini loh suara saya ini kayak perempuan. Ya, tetap saja kami tidak percaya. Kami minta pembuktian. Gampang saja pembuktian untuk memastikan bahwa Anda itu perempuan atau bukan. Ya, kan tinggal buka saja, tunjukin ke orang-orang, ini loh saya perempuan. Mau kau dibuat seperti itu? Enggak kan? Yang ada dalam diri kita itu kan adalah milik pribadi. Bukan untuk dikonsumsi publik. Itu yang seharusnya Anda paham. Ya, tapi mau bagaimana lagi teman-teman ya? Wong orang-orang ini kan dasarnya sudah sakit hati. Karena junjungannya si Anies Baswedan kemarin kalah di Pilpres. Jadi bagaimana caranya mereka untuk membalaskan dendam? Yaitu mulai dari awal, ya, mulai dari saat ini mereka coba melemparkan isu-isu receh, isu-isu murahan, membuat framing yang tidak-tidak, menjatuhkan harkat, marwah, martabat dari seorang Pak Jokowi, ya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kekuatan Pak Jokowi itu sampai saat ini, walaupun beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, itu masih tetap kuat. Ya, itu bisa kita buktikan. Bagaimana ketika Pilpres kemarin, saat Prabowo berganding dengan Gibran Rakabuming Raka, satu putaran men, ya, satu putaran, itu di luar prediksi banyak orang, termasuk saya yang saat itu memilih pasangan Ganjar Mahfud. Ya, tapi karena otak saya tidak dangkal, saya masih memakai akal yang sehat. Ketika pasangan Prabowo Gibran menang, ya kita kembali bersatu mendukung mereka yang menang. Ya, bukan kau terus-menerus menanamkan rasa sakit hati Anda, kemudian membuat framing-framing yang busuk. Seakan-akan Nusantara ini adalah milik nenek moyang Anda. Memalukan sekali sih kalian-kalian ini. Gerombolan-gerombolan kalian ini. Bikin malu saja. Punya gelar yang begitu banyak. Tapi tidak mencerminkan. Ya, antara isi otak dan gelar itu tidak seimbang. Jangan-jangan gelar kalian itu dibeli di pasar pramuka. Ya. Seperti tadi. Yamaguchi University membantah bahwa Rismon pernah berkuliah di sana. Ay, kasihan sekali kamu ini ya. Kasihan sekali.